Saudaraku sekalian yang kekasih, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa menguntungkan kita. Karena Allah yang baik tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi berlangsung dalam hidup kita tanpa ada faidah, tanpa ada kegunaan bagi kita. Begitu sempurnanya Allah Bapa kita, begitu cerdasnya dan baiknya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, segala sesuatu yang berlangsung dalam hidup kita, pasti mendatangkan faidah, pasti mendatangkan kegunaan, pasti mendatangkan berkat, saudaraku. Nah, masalahnya saudaraku sekalian, sering kita tidak percaya dan menganggap bahwa keadaan-keadaan yang terjadi atau berlangsung dalam hidup kita itu, jika kita pandang tidak menyenangkan, jika kita hitung tidak menguntungkan, kita anggap sebagai kecelakaan, saudara. Dan inilah kesalahan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudaraku. Dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, selama bertahun-tahun, bahkan selama puluhan tahun, bagi yang sudah punya usia banyak. Tetapi kita sekarang mengerti hal ini. Sekarang kita memahami hal ini. Dan sekarang kita harus betul-betul menangkap faidah, kegunaan atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui setiap kejadian, setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti dan menangkap setiap kegunaan faidah atau berkat di dalam atau di balik segala pergumulan dan persoalan kita? Saudaraku sekalian, satu hal yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan pagi ini, supaya kita bisa mengerti, menangkap setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui atau di dalam setiap masalah dan pergumulan hidup. Kita harus memandang segala sesuatu dengan kacamata kekekalan. Ini bukan satu hal yang mudah, saudaraku. Tetapi bisa kita lakukan dengan baik. Bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melakukannya. Asal kita mau mengubah cara berpikir kita. Kita yang harus mengubah cara berpikir kita. Bukan Tuhan. Karena mengubah cara berpikir kita itu kita sendiri, bukan Tuhan. Kalaupun kita berdoa, ubahkan aku Tuhan. Artinya aku bersedia untuk diubah. Sama seperti ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya aku menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupku. Aku tundukkan diriku pada kekuasaan kerajaan Allah. Sama seperti ketika kita berkata, dipermuliakan namamu. Artinya aku mau mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupanku. Seperti kita berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Artinya kita harus bekerja mencari nafkah. Bukan mengangkat tangan saja lalu berkat jasmani turun dari langit.
Demikian pula ketika kita berkata, ubahkan aku Tuhan. Artinya aku berusaha untuk memberi diriku diubah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pergumulan doa di mana kita menghadap Tuhan seperti saat ini. Cara berpikir kita diubah sehingga kita memandang segala sesuatu dengan kacamata kekekalan. Seperti yang dikatakan Paulus, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau kita memiliki cara pandang kekekalan, memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara kekekalan, maka kita baru bisa melihat faidah, kegunaan, berkat yang Allah berikan kepada kita melalui setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita alami di dalam hidup. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang berlangsung dalam hidup kita yang tidak ada kegunaannya, yang tidak ada kegunaannya, yang tidak ada faedahnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak ada berkatnya. Pasti ada berkatnya. Tetapi faedahnya, kegunaannya, berkatnya itu pasti menuju kepada kekekalan. Bukan sesuatu yang hanya bisa kita nikmati di bumi. Pasti juga ada yang bisa kita nikmati. Tidak ada berkat yang tidak bisa kita nikmati. Tetapi fokusnya, proyeksinya pasti kekekalan. Jadi bagaimana kita bisa melihat faedah, kegunaan dari setiap kejadian peristiwa yang kita alami atau yang berlangsung dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dan melalui setiap persoalan dan kejadian yang kita alami, kalau kita memiliki cara pandang kekekalan. Karena Tuhan pasti memproyeksikan semua persoalan, masalah yang kita hadapi demi kehidupan kekal kita, saudara. Ya, jadi kalau dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29, ya, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Itu pasti bukan kebaikan yang bersifat sementara. Itu pasti kebaikan yang memiliki nilai kekal. Dan memang dikatakan dalam Roma pasal 8 itu, kebaikan tersebut adalah serupa dengan Yesus. Dan dikatakan kemudian di ayat-ayat berikutnya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ditentukan standarnya untuk serupa dengan Yesus. Mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga ya dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dimuliakan. Ini pasti berkat kekal, saudara. Ini berkat abadi, saudara. Jadi bagaimana kita bisa menangkap apa maksud Tuhan di balik masalah, di balik persoalan ini. Apa faedahnya, apa kegunaannya, apa berkatnya. Untuk mengerti itu kita harus memiliki cara pandang kekekalan. Karena Allah proyeksinya adalah kekekalan. Tuhan sangat peduli dengan persoalan-persoalan hidup kita, saudara. Apapun, tetapi Tuhan lebih peduli dengan kekekalan kita. Persoalan-persoalan kita itu dipedulikan Tuhan, tetapi Tuhan lebih peduli kekekalan kita. Dan benarnya, tepatnya, Allah ingin kita benar-benar juga fokus dan memiliki proyeksi terhadap kekekalan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman-Mu ini, luar biasa Bapa. Terima kasih untuk nasihat-Mu, luar biasa kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami di pertemuan doa di waktu mendatang. Yang mulia Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu ya Allah, ya Bapa kami. Amin.
Saudara, sampai ketemu di doa pagi besok jam 5. Jangan terlambat. Jam 5 waktu Indonesia Barat. Jangan terlambat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.